Akan pengukuhan kami dari tim Ayo ingin bertanya kepada saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, apakah saudara-saudara diri bersedia menjadi tim Ayo? Bersedia? Naik tangan semua lu. Siap, ayo. Ketika nanti saudara kita bilang Ayo, ketika bilang Ayo bilang menang. Oke. Siapa kita? Ayo. Kita siapa? Ayo. Terima kasih. Kami bacakan naskah pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Minggu tanggal 20 bulan Oktober tahun 2024 bertempat di lapangan bola kaki Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi. Saya Haji Muslim Esos MSI selaku Ketua Tim Pemenangan Dr. Adam SHMH dan Sutoyo SH, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kontan Singingi periode 2024-2029. Dengan ini secara resmi melantik seluruh tim Desa Ermas, Desa Pasir Mas, Desa Sumber Datar, dan Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi sebagai tim pemenangan Adam Sutoyo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan serta keberhasilan dalam perjuangan ini. Amin. Kecamatan Singingi, 20 Oktober 2024. Ayo! Makasih. Persib selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak silakan masuk ke tenda yang telah disediakan. Terima kasih. Ini Ibu Ketua mau menyampaikan orasi politiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebelah sini nih kok kurang. Oh iya. Pak Manurung, temanin kita lah sama-sama di atas. Kan belum berdiri tadi. Saya juga baru nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izinnya lah kita bisa berkumpul bersama dalam kampanye tatap muka pasangan Adam Sutoyo di Desa Sungai Keranji. Selawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak calon bupati dan wakil bupati beserta ibu dan ketua tim beserta partai koalisi. Karena sudah malam saya tidak panjang-panjang, yang terhormatnya para tokoh masyarakat, para alim ulama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pemudi, seluruh hadirin, para tim dan simpatisan Adam Sutoyo yang hadir yang saya banggakan. Pertama saya mohon maaf karena memang telat. Ternyata jalannya lumayan parah. Saya masuk simpang sambung sampai sini lumayan memakan waktu. Bahkan tadi ada mobil di jalan pun kami tancap gas. Mohon maaf sekali lagi karena saya tadi ada kepentingan ke Pekanbaru dari subuh. Tadi sudah disampaikan mungkin oleh kawan-kawan kita, oleh ketua tim
Hari ini kita kampanye nomor urut 2. Konferensi dan Partai Amanah Nasional mendukung Adam Sutoyo. Ada beberapa hal alasan Partai Amanah Nasional mendukung Adam Sutoyo. Saya sampaikan kepada saudaraku yang ada di sini, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu yang ada di Sungai Keranji dan sekitarnya. Pertama, alasan kenapa Partai Amanah Nasional mendukung Adam Sutoyo. Hari ini konferensi tidak maju. Mana tadi satu lagi? Saudaraku Indra Putra juga tidak maju. Bank Muslim juga tidak mendukung orang lain. 3 daripada tahun 2020 konferensi berpasangan dengan Halim, Indra Putra berpasangan dengan Mursini, Bank Muslim ketua tim Mursini Indra Putra. Hari ini 3-tiganya kami tidak mendukung orang lain dan mendukung Adam Sutoyo. Tentu pasti ada pengaruhnya untuk menang Adam Sutoyo 2024 ini. Amin. Dan Dr. Adam berada pada Kuantan Tengah Lama secara geografis. Palu, Kuantan, Tajoraya dan Benai dengan jumlah DPT 74.000. Tentu Adam akan didukung oleh Kuantan Tengah Lama. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita paham, daerah hilir ada 6 kecamatan. Ada Pangean, LTD, Kuantan Hilir seberang Inuman dan Cerenti. Dibuktikan oleh Dr. Adam 2 periode menjadi anggota DPRD berasal dari dapil sana. Bahkan pada tahun 2019 beliau dihantarkan menjadi ketua DPRD dari dapil sana. Ditambah dengan partai koalisi, ada Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PAN dan Partai PKS. Di sana ada simpatisan Bapak Haji Sukarmis. Tentu suara Adam dan Sutoyo pasti ada di sana. Kembali kita ke Kuantan Mudik Lama. Dulu Kuantan Mudik Lama ada konferensi, ada Mursini. Hari ini dua-duanya tidak maju. Ada Gunung Toar, ada Lubuk Jambi, Hulu Kuantan dan Pucuk Rantau. Dulu konferensi maju saja kalah di sana. Karena simpatisan Bapak Haji Sukarmis luar biasa. Sehingga dimenangkanlah oleh asa-asaan itu, walaupun tidak banyak. Hari ini konferensi tidak maju, Pak Mursini tidak maju. Tentu masyarakat sana, simpatisan Bapak Haji Sukarmis ditambah dengan simpatisan konferensi akan mendukung Adam Sutoyo. Kita kembali ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Singingi hilir. Mas Sutoyo wong di Singingi kan? Mau kalah atau menang? Kalau kita kalah di sini, Sungai Keranji dan sekitarnya, mau dikemanakan muka kita? Apabila Adam dan Sutoyo duduk, ternyata Sungai Keranji dan sekitarnya kalah, mau minta tolong apa? Malu mau datang ke rumah Haji Sutoyo, benar enggak? Tidak akan sanggup kita datang kalau kita kalah di sini. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ada Mas Sutoyo di Singingi, ada konferensi di Singingi dan Singingi Hilir. Masa Mas Sutoyonya kalah di Singingi? Siap memenangkan Adam Sutoyo? Nomor berapa? Siap Pak? Di sini agak kurang juga dikit ya.
Saya aja dari Pekanbaru suaranya udah serak-serak basah, wajar nih udah kampanye tiap malam. Masih semangat saya. Yang sebelah sini ada. Oke. Biar semangat. Bapak dan Ibu sekalian, percayalah kita. Jangan hanya daerah kita yang 57.000 DPT hanya untuk memenangkan orang lain. Dulu Komprehensif maju udah 2 kali. Maju 2 kali. 2020 di sini ini saya tidak telak menang, tapi menang. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan selama ini? 2020 sampai hari ini, Sungai Keranji dapat apa? Dapat debu? Dapat lumpur? Saya kira saya aja yang di Sumberjaya yang dapat lumpur. Tidak ada satu jengkal pun kami mendapatkan apa-apa dari 2020 sampai sekarang. Kecuali zaman saya dulu, zaman Pak Sukarmis memimpin adalah dapat hampir setiap desa. Betul? Sungai Keranji tidak boleh bohong. Zamannya Pak Sukarmis dan zaman Komprehensif, berapa yang dapat di sini? Betul Pak? Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih dijanjikan Pak, besok kalau saya jadi mau diaspal semua kran. Bohong Pak. Di rumah saya 2015 masih saya simpan di almari saya segini fotokopi penandatanganan. Mulai dari Simpang Handoyo sampai Sukamaju akan diaspal oleh pemenang. Satu jengkal pun gak dapat. Masih ada itu pakai materai Pak, pakai materai. Dijanjikan di setiap desa, kepala desa ikut tanda tangan. Tim ikut tanda tangan. Apa yang kita dapatkan? Gak ada. Hari ini masih berjanji yang jadi sama kita. Bapak, ibu-ibu, saudaraku, mbak-mbak, mas-mas. Simpang Handoyo 17 kilo dialihkan ke LTD. Apa yang kita dapatkan? Bohong kan? Sudah nyata punya kita, dialihkan ke sana. Masih percaya kita? Terlalulah jadi manusia. Hari ini ada yang dijanjikan lagi HGU, benar? Ada di F9, F10 dan sekitarnya, ada semua. Tidak perlu janji lagi Pak. Hari ini dia bupati. Kenapa menjanjikan untuk besok? Kalau yang janji itu calon yang hari ini tidak memegang kekuasaan. Hari ini dia bupati. Kenapa kau harus menjanjikan? Kerjakan 4 tahun yang lalu dia menjadi bupati. Apa yang ditengok kita? Jangan kita terlalu, apalagi ini zaman politik Pak, tahun politik hari ini. Jangan kita gampang percaya. Komprehensif kenapa aktif terus Pak? Nggak kerja, nggak maju pun masih ikut menyuarakan. Karena saya cinta dengan daerah ini, di sini saya tinggal, di sini saya punya usaha, di sinilah darah daging anak-anak saya yang tinggal di sini. Makanya saya cinta kepada kita semua, ingin pembangunan ini dapat. Jangan hanya cerita Pak, jangan hanya janji. Dulu pengalaman nggak milih Komprehensif secara keseluruhan. Hari ini kita bulatkan untuk Haji Sutoyo, setuju Pak? Gak mungkin Pak, Haji Sutoyo yang rumahnya di F3 mau turun ke Simpang Sambung, mau turun ke Simpang Handoyo, tidak merasakan mobilnya brek-brek. Pasti dia. Mobil saya belum lunas Pak kreditnya. Udah hancur itu. Aduh ini parah ini. Jalan gak ada, saya kirain tadi saya udah agak lama gak kesini, saya kirain jalan udah agak mulai bagus. Ternyata makin parah. Ya sama Mas, emangnya saya tinggal di mana? Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita hanya mendapatkan janji-janji manis
Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, kalau tetangga yang jadi, saya Pak lahir di Hulu Kuantan, ibunda saya di Hulu Kuantan, keluarga besar saya di Hulu Kuantan. Saat saya sakit, saat saya pesta, saat terjadi apa-apa dengan saya, pasti tetangga saya yang tahu duluan. Benar nggak? Nggak ada orang lain. Tetangga ibunda saya aja mau pesta, mau apa aja, datangnya setelah selesai. Setelah mau hajatnya, mau dikabulkan, mau dan lain sebagainya, baru dia bisa datang. Tetangga kita sudah seminggu, rewang. Udah seminggu rewang di rumah tuh, barulah hari hanya bisa datang. Begitulah Pak. Kalau hanya yang lain Bapak dan Ibu sekalian, yang pasangan lain, ada yang satu dapil, ada yang satu kecamatan. Kita punya wilayah Pak, Kuantan Tengah dengan Singgingi Hilir, ada yang satu kecamatan. Jadi nggak perlu kita memandang kemana-mana. Kita fokuskan tujuan kita ke Adam Sutoyo. Insya Allah dulu Redewek menang. Kalau didukung oleh Sungai Keranji dan sekitarnya. Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi yang lebih. Saya sampai hari ini batin saya masih menangis Bapak dan Ibu sekalian. Saya kemarin kampanye di F6 dengan Mak Ayo. Setelah saya turun dari mimbar, datanglah WA salah satu keluarga kita. Ternyata dipindahkan dari mengajar dari SMP 6, diletakkan di Pucuk Rantau. Saudaraku tahu Pucuk Rantau? Pucuk Rantau itu kecamatan terujung, Pansing berbatasan dengan Damasraya. Sebelum saya kampanye di F4, ternyata ada lagi ibunda kita yang sudah tua renta yang mau pensiun, ditaruh di Kota Peraku, Kecamatan Cerenti, kecamatan terujung berbatasan dengan Inhu. Itu punya hati atau tidak seorang pemimpin? Kita boleh memimpin, kekuasaan itu ada batasnya, tetapi jangan menyusahkan rakyat. Ini menyusahkan. Pemimpin itu mengayomi dan mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Ini korban dua-duanya adalah perempuan. Saya minta kepada ibu-ibu sekalian, jangan pernah memilih orang zalim kepada perempuan. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kita berpikirlah dengan jernih. Siapa yang akan mengayomi kita? Kalau Mas Sutoyo jadi, berarti adalah saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang memegang kekuasaan di Kabupaten Kuantan Singgingi ini. Saya yakin dan percaya tadi sudah diuraikan oleh Ketua Tim. Insya Allah Adam Sutoyo mampu untuk menjalankan visi dan misinya 2024-2029 yang akan datang. Amin. Ditambah lagi Bapak dan Ibu sekalian, di tetangga saya di Muara Lembu ada kader Posyandu yang diberhentikan gara-gara pilkada. Kader Posyandu berapa Mbak gajinya per bulan? Kader Posyandu itu hanya relawan, orang sosial. Hanya itu insentif, itu hanya sekedar tanda mata yang diberikan kepada kader Posyandu. Saya dari kader Posyandu, dari mulai masuk tren, saya jadi kader Posyandu. Hari ini saya baru tahu Bapak dan Ibu sekalian, politik sampai ke akar-akarnya, bahkan kader Posyandu diberhentikan. Aneh bin ajaib menurut saya. Mau jadi apa kader Posyandu kok diberhentikan? Dan kader Posyandu ada yang dinonaktifkan BPJS-nya, terjadi di tempat saya sana. Moga-moga hari ini belum ada di Desa Sungai Keranji dan lain sebagainya. Begitu hebatnya tekanan, intimidasi yang diberikan oleh pejabat-pejabat kita
kita termasuk camat di sini benar nggak? Ada Pak Camat yang datang ke desa-desa? Pak Camat itu kalau punya kepentingan Bapak dan Ibu sekalian, dia seorang ASN, harus netral di dalam berpolitik. Sekarang dia pergi ke desa-desa mencari RT, mencari RW untuk menekan-nekan supaya memilih ke orang-orang tertentu. Kalau dia menang akan mendapat jabatan kepala dinas. Kalau Bapak dia menang menjadi apa? Tetap kan kita nggak perlu kita hiraukan mau camat di sini PJ apa kepala desa. Kepala desa dipilih oleh rakyat. Saya heran Bapak dan Ibu sekalian, terjadi di daerah saya. Seorang kepala desa, ketua BPD dan anggota BPD diperpanjang gara-gara undang-undang desa disahkan. Benar apa tidak? Hari ini katanya diperpanjang karena bupati hari ini. Taruh di mana pemikiran seorang kepala desa dan BPD, ilmunya tinggi, pengalamannya banyak, sudah sarjana, kok dikatakan karena bupati dia menjadi ditambah jabatannya? Aneh. Kalau nggak ada undang-undang dari sana Pak, undang-undang disahkan tidak akan pernah diperpanjang, baik itu BPD dan kepala desanya. Dipahami itu, jangan asal mau dunia politik hari ini hari politik. Semua di politik ini tidak bodoh kita semua, kita paham dengan proses. Seandainya kepala desa itu nanti tetap siapapun yang akan menjadi bupati, beliau tetap menjadi kepala desa. Benar enggak Pak Mas? Tidak akan pernah ditukar. Mau Adam Sutoyo besok tetap yang bisa memberhentikan dia itu hanya masyarakat desa tempatan, tidak ada orang lain. Tidak bisa diberhentikan oleh bupati. Kalau dia hari ini menekan rakyatnya, menekan masyarakatnya, ada apa dengan pekerjaan kepala desa? Mumpung ada para tim keamanan di sini, pihak keamanan. Kalau ada yang menekan, kita tanyakan kinerja kepala desa, baik atau tidak kinerjanya. Boleh ditengok oleh pihak keamanan apa pekerjaan mereka. Karena ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau dia lurus, kalau dia jujur dalam melaksanakan kegiatan, untuk apa dia menekan masyarakatnya untuk memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati? Bapak dan Ibu sekalian, begitu banyak kita dibohongi, dibodoh-bodohi kita. Saya yakin dan percaya masyarakat kita yang ada di sini, Singingi dan Singingi Hilir, insya Allah sudah berkaca 2 kali pilkada, kompresi maju 2 kali pilkada, walaupun yang pertama kalah hanya 348, tidak lebih dari itu pun kalahnya di MK. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman kita hari ini jangan kalah lagi, betul? Mau kita bekerja? Kita tidak perlu dibohong-bohongi, tidak perlu janji-janji mulu. Hari ini dijanjikan PKH katanya, ada pula lagi PKH katanya kalau nggak memilih bupati akan diganti. PKH itu Bapak dan Ibu sekalian, programnya presiden. Siapapun yang hari ini mendapatkan PKH, tetap besok walaupun Pak Adam mau bupati, mau siapapun mau jadi bupati, PKH-nya tetap dapat. Susah mau mengganti itu. Contoh, ibarat komprensi hari ini terdaftar sebagai penerima PKH. Karena saya sudah merasa mampu, saya berikan kepada si A bahwasanya saya bertanda tangan di bawah ini penerima PKH. Karena saya sudah menganggap ekonomi saya baik, saya serahkan kepada si A. Belum tentu Pak tahun depan menerima si A itu, masih juga datanya nama komprensi di sana. Begitulah sulitnya untuk mengganti PKH. Jangan takut kita Bapak dan Ibu sekalian. Dengar lagi BPJS. BPJS itu sebenarnya udah tanggungan pemerintah Pak, sudah
biar kita diprogramkan dari pusat wajib pakai BPJS. Presiden aja pakai BPJS, anggota dewan aja itu Bang Muslim pakai BPJS kan, pakai BPJS karena memang diharuskan. Apabila masyarakatnya masih ada yang belum pakai BPJS, setiap tahun akan ditambah jumlahnya untuk masuk ke BPJS. Jangan mau Pak dibohongin, BPJS besok kalian gratis. Siapapun besok akan tetap dapat BPJS. Banyak hal yang kita ini ditipu-tipu karena zamannya politik dihalalkan sebagai berbagai cara. Sudah nipu kita dengan jalan, masih juga lagi menipu yang lain.